Dalam pementasan wayang Jawa, tokoh Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong adalah karakter penebar humor di tengah-tengah jalan cerita. Menurut Selamat Mulyana, tokoh Punakawan muncul pertama kali dalam karya sastra berjudul Gatotkaca Sraya karangan Empuh Panuluh, pada zaman Kerajaan Kadiri. Naskah ini menceritakan tentang bantuan Gatotkaca terhadap sepupunya, yaitu Abimanyu yang berusaha menikahi Siti Sundari, yang merupakan putri Sri Kresna. Dikisahkan Abimanyu memiliki 3 orang punakawan bernama Jurudiah, Punta, dan Prasanta, tapi dalam kisah tersebut, peran ketiganya tidak terlalu menonjol, seolah hanya sebagai pengikut biasa. Pada masa Kerajaan Majapahit nama Ismoyo atau Semar muncul dalam karya sastra berjudul Sudamala. Dalam naskah ini, Semar lebih banyak berperan aktif daripada ketiga punakawan sebelumnya. Selain dalam bentuk kakawin, kisah Sudamala juga dipahat sebagai relief dalam Candi Sukuh yang berangka tahun 1439 Masehi. Setelah Majapahit runtuh, wayang tidak punah tapi malah berkembang. Pada era Kerajaan Demak, Sunan Kalijaga mengubah karakter wayang untuk berdakwah. Pengubahan wayang yang dipelopori oleh Sunan Kalijaga itu terjadi pada tahun 1443 Masehi. Dan untuk menarik para penontonnya, para wali songo bahkan menciptakan gamelannya. Untuk memainkan wayang dan gamelannya itu, para wali songo mengarang cerita yang bernapaskan nilai-nilai keislaman. Punakawan sendiri berasal dari kata pana yang bermakna paham, dan kawan yang bermakna teman. Jadi kalau diartikan teman yang bisa memahami. Cerita tentang 4 tokoh jenaka pengiring ksatria Pandawa 5 terdiri dari Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Keempat pelaku yang dimunculkan para wali songo ini mengandung falsafah yang amat dalam, diantaranya sebagai berikut. Semar, berasal dari bahasa Arab, simar, yang artinya, paku, sebagai perlambang bahwa kebenaran agama Islam adalah kokoh, sejahtera bagaikan kokohnya paku yang tertancap yakni simarudunya. Dalam cerita pewayangan, tokoh Semar sangat disegani oleh siapa saja, baik kawan maupun lawan. Bisa dikatakan, ia adalah sumber rujukan untuk para kesatria bila mereka hendak meminta nasihat dan petunjuk dalam peperangan. Oleh karena itulah, Semar ini memiliki posisi yang sangat dihormati dalam pewayangan. Tokoh Semar memiliki watak yang rendah hati, tidak menyombongkan diri, jujur dalam berbicara, dan suka mengasihi sesamanya. Ia juga memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan yang lain, tapi itu tak membuatnya lupa diri. Dalam pewayangan, Semar adalah teladan dan panutan. Jari telunjuknya yang menuding ke bawah digambarkan sebagai karsa atau keinginan yang kuat untuk menciptakan sesuatu. Matanya yang sipit melambangkan ketelitian dan keseriusan dalam mencipta. Gareng adalah anak tertua Semar. Nama Gareng dari bahasa Arab Na'ala Korin, kalau diucapkan oleh lidah Jawa menjadi Nala Gareng, yang artinya memperoleh banyak kawan. Gareng merupakan tokoh yang tak pandai berbicara, yang dikatakannya terkadang serba salah. Ia digambarkan sebagai seorang tokoh yang sangat lucu dan menggelikan sehingga orang di sekitarnya menjadi terhibur. Sebagai seorang tokoh, Gareng digambarkan memiliki kecacatan fisik. Matanya juling, kakinya pincang, dan tangannya cacat. Mata yang juling dimaknai untuk menunjukkan manusia mesti memahami realitas kehidupan yang kadang tidak seperti keinginan. Kaki yang pincang menggambarkan manusia harus hati-hati dalam kehidupan. Dan tangan yang cacat disimbolkan manusia bisa berusaha semaksimal mungkin, namun tetap Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Petruk merupakan anak kedua Semar. Nama Petruk dari bahasa Arab Fatruk yang artinya tinggalkan. Diambil dari kalimat Fatrukulu Masiwalahi, yang bermakna tinggalkanlah segala yang selain Allah. Dalam pewayangan, tokoh Petruk digambarkan sebagai tokoh yang nakal dan cerdas. Selain itu, ia juga digambarkan sebagai tokoh yang memiliki wajah yang manis dengan senyuman yang menarik hati, pandai berbicara, dan watak yang lucu. Dengan lawakan-lawakannya, ia suka menyindir segala ketidakbenaran yang terjadi di sekitarnya. Tokoh Petruk digambarkan dengan fisik yang panjang, seperti tangan dan kaki yang panjang, tubuh yang langsing dan tinggi, serta hidung yang mancung.
Hal ini disimbolkan supaya manusia mempunyai pikiran yang panjang, tidak sekedar gerusa-gerusu, dan sabar. Bila sering gerusa-gerusu, bisa jadi akan menimbulkan penyesalan di akhir. Bagong, berasal dari bahasa Arab baga, yang artinya berontak, yaitu memberontak terhadap sesuatu yang zalim. Bagong adalah anak terakhir Semar. Diceritakan, bahwa Bagong adalah tokoh pewayangan yang diciptakan dari bayangan Semar. Oleh karenanya, Bagong tumbuh dengan tubuh gemuk dan tambun seperti Semar. Meski demikian, Bagong tumbuh seperti kedua saudaranya yang suka bercanda dan melucu. Ia bahkan suka bercanda saat menghadapi persoalan yang teramat serius, memiliki sifat lancang, dan suka berlagak bodoh. Tokoh Bagong dalam cerita digambarkan sebagai manusia yang sesungguhnya. Meski Petruk mempunyai kelebihan akan keindahan serta kesempurnaan, Bagonglah yang justru memiliki sifat kekurangan. Seperti inilah manusia, memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga Bagong dianggap sebagai manusia sesungguhnya. Untuk itulah Bagong bersifat sederhana, sabar, dan tidak terlalu kagum dengan kehidupan dunia. Satu hal yang mestinya juga harus dilakukan oleh manusia seutuhnya. Lewat karakter Punakawan, Sunan Kalijogo berusaha mengingatkan karakter manusia seutuhnya, supaya kita mengingat Tuhan yang Maha Menciptakan. Kisah ini adalah cerita yang dituturkan oleh masyarakat Jawa, mengenai kesaktian atau karomah yang dimiliki Joko Samudro, atau Ainul Yakin alias Raden Paku atau yang biasa dikenal Sunan Giri, atau nama lainnya Prabu Satma atau Sultan Abdul Fakih. Sunan Giri dilahirkan di Belambangan pertengahan abad ke-15. Ia merupakan anak dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu yang dibuang ke laut oleh Prabu Menak Sembuyu, sang kakek, karena dianggap membawa